Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Taufik Asegaf. Di sini saya dari mata kuliah Komunikasi Bisnis akan menjelaskan materi sebagai berikut di slide ini. Oke, baik di sini pendidikan kewirausahaan di kampus apakah sudah efektif meningkatkan jumlah pengusaha ya? Jadi sebenarnya banyak program itu yang mendukung kewirausahaan itu, tapi apakah memang sudah efektif? Di sini salah satu adalah cetak pengusaha, 5 BUMN Gunung Kidul gelar lomba ide bisnis. Jadikan kampus sebagai kawah candera di muka untuk mencetak pengusaha-pengusaha baru. Di sini memang pelaksananya adalah ya, pengadaannya tadi ini yang mengadakan lomba ini merupakan dari pihak eksternal. Akan tetapi kemungkinan besar partisipannya adalah mahasiswa atau juga mungkin sebagian kecil dari siswa atau dan juga dari masyarakat. Tapi di sini ketika mereka mungkin memenangkan lomba ide bisnis tadi, kemungkinan mereka juga akan mendapat pendanaan ya untuk mengembangkan bisnisnya. Oke, tetapi tidak hanya itu, kita bisa next di slide selanjutnya. Program kewirausahaan itu sebenarnya tidak hanya lomba-lomba tadi itu ya yang diadakan pihak eksternal, tapi juga memang terkadang diadakan oleh pihak internal kampus, baik dari pihak kampus itu tersebut atau dari ormawa-ormawanya tadi ya. Tetapi di sini ada mata kuliah juga yang ikut mengambil peran di sini. Contohnya di sini ada UWKS mewajibkan mata kuliah kewirausahaan itu diajarkan di semua fakultas. Kemudian ada PGSD FIP gelar proyek mata kuliah kewirausahaan tahun 2023. Oke, kita lebih detail lagi di selanjutnya. Program-program tersebut itu sebenarnya menurut saya ada kurang efektif membentuk wirausaha karena memang lebih tepatnya mereka tuh membentuk sebuah intrapreneur ya, intrapreneurship yang dibentuk oleh kegiatan yang ada di kampus tadi ini ya, baik dan juga yang di eksternal ya. Tetapi sebenarnya mungkin beberapa hal tersebut itu sudah cukup efektif, akan tetapi terdapat beberapa faktor itu yang menghambat. Jadi pelaksanaan-pelaksanaan tadi itu sebenarnya mungkin bisa memberikan efek yang cukup efektif pada outputnya sehingga menciptakan pengusaha-pengusaha, tapi ada yang menghambat sehingga menjadi lebih tepat ketika itu ada di intrapreneur. Beberapa faktor penghambatnya di sini saya coba dapatkan juga dari saya melakukan wawancara pada teman-teman saya ya, dan juga ada mungkin dari beberapa pengalaman ketika saya berkuliah dari semester 1 ke semester 7. Pertama adalah beban tugas mata kuliah yang lain. Di sini karena memang ketika kita melakukan atau sedang mengikuti kegiatan yang memiliki mata kuliah yang memiliki fokus di kewirausahaan dan sejenisnya, kita juga mengambil mata kuliah yang lain dan juga di mata kuliah yang lain itu kita memiliki kewajiban untuk mungkin juga belajar dan juga mengerjakan tugas karena masih ada ujian-ujiannya. Salah satunya itu kemudian tidak semua tuh ingin, nggak semua mahasiswa tadi itu ingin menjadi pengusaha ternyata. Beberapa dari mereka ada yang ingin untuk bekerja di korporasi atau ada yang ingin menjadi PNS dan nggak semua ingin menjadi pengusaha di sini. Kemudian ada kurangnya implementasi. Mata kuliah yang telah dipelajari atau sub materi yang ada di pendidikan materi kewirausahaan dan sejenisnya dirasa oleh mahasiswa tadi kurang bisa diimplementasikan ketika itu pada level UMKM saat mereka menjalankannya. Karena kemungkinan besar hal itu diterapkan untuk di korporasi. Kemudian orientasi jangka pendek. Di sini mungkin mahasiswa menangkapnya sebagai untuk sekedar lolos dari mata kuliah tersebut sehingga dapat melanjutkan pada jenjang mata kuliah yang lain karena mereka juga memiliki target untuk lulus, mendapatkan gelar sarjana dan sebagainya. Jadi itu merupakan faktor yang menghambat mereka untuk ingin menjadi seorang pengusaha entrepreneur di sini sehingga berdampak pada tingkat efektifannya tadi ya.
Model pembelajaran yang kurang tepat ini adalah sebenarnya salah satu yang menjadi permasalahannya ya di sini. Karena memang terlepas dari mata kuliah ini tuh bisa kita dapatkan baik di jenjang sarjana maupun vokasi. Akan tetapi mungkin hal ini bisa memberikan dampak yang cukup signifikan dan memberikan output yang efektif tadi ketika mata kuliah kewirausahaan tadi itu menjadi sebuah program dan juga berbasisnya itu seperti vokasi. Karena ketika di sarjana kita memiliki banyak sekali materi dan prakteknya sedikit. Tetapi di vokasi lebih banyak praktek. Pengusaha-pengusaha tadi itu harus juga memiliki jam terbang yang banyak sehingga pemberian materi yang sedikit itu nggak terlalu sedikit, yaitu masih lebih baik karena didorong dengan banyaknya prakteknya. Jadi pendidikan kewirausahaan yang kita jalani saat ini sebenarnya sudah cukup efektif, tapi dalam membentuk intrapreneurship itu adalah berdasarkan output yang sudah kita lihat ya selama ini ya. Tapi di sini saya memasang foto ya, ada entrepreneurs dan intrapreneur both play leadership roles ya di sini ya. Karena kenapa? Mereka juga memiliki leadership di sana ya belajar. Tapi yang entrepreneur itu have freedom. Kalau intrapreneur tadi take less risk. Salah satu contohnya adalah itu tadi hanya untuk orientasi jangka pendek, menggugurkan mata kuliah, tidak memikirkan untuk esensi yang lebih dalam. Itu adalah salah satu yang penyebabnya tadi. Oke, jadi kesimpulannya adalah masih belum cukup efektif pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi dalam mencetak pengusaha-pengusaha dikarenakan memang banyak faktor ya, baik dari internal mahasiswa maupun dari eksternal dan juga mungkin dari metode pembelajaran yang diberikan di kampus atau dari berbagai macam faktor yang lain. Tetapi pendidikan yang sudah diberikan saat ini di kampus sudah dirasa cukup efektif memberikan eh, sifat intrapreneur tadi ya, sehingga membentuk intrapreneur tadi itu pada mahasiswa. Sifat-sifat intrapreneurship itu sudah didapat di sana. Jadi eh, pendidikan kewirausahaan masih kurang efektif mungkin karena beberapa dari mereka ada yang ingin menjadi bekerja di korporasi atau menjadi PNS, menjadi konten kreator, afiliator, tidak hanya melulu berbisnis yang berdagang atau membuat sebuah barang. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.